Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olivia Tuljana dengan NPM 20570616103. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai review jurnal yang saya lakukan, yaitu dengan judul pemberian dietil nitrosamin dan karbon tetraklorida pada gambaran histologi ginjal tikus. Berikut merupakan jurnal acuan atau jurnal yang saya gunakan dalam review jurnal ini. Pendahuluan, dietil nitrosamin atau DEN merupakan produk metabolisme berbagai makanan dan minuman yang terkandung bahan pengawet berupa nitrit maupun nitrat. Berdasarkan The International Agency of Research on Cancer, DEN merupakan senyawa nitrosamin yang paling bersifat karsinogenik bagi manusia. Rata-rata manusia mengkonsumsi 0,1 gram nitrosamin melalui makanan setiap harinya. Pada dosis akut, nitrosamin dapat menyebabkan nekrosis dan pendarahan hepar, sedangkan pada paparan kronis dapat menyebabkan kanker hepar dan ginjal. DN sendiri bersifat toksik dan karsinogenik pada organ-organ seperti hati, paru-paru, ginjal, kulit, perut, dan darah. DN sendiri merupakan senyawa bioaktivasi yang berguna dalam mekanismenya, yaitu biotransformasi enzimatik dengan senyawa ion karbonium. Tahapan awal dimulai dengan proses hidroksilasi oleh karbon alfa, kemudian kelompok hidroksialkil akan dieliminasi sebagai aldehid, sehingga akan terbentuk nitrosamin primer yang bersifat tidak stabil. Nitrosamin relatif primer akan mengalami tautomerasi dengan molekul seluler. Dan jika terjadi alkilasi pada tingkat DNA maka akan menyebabkan mutasi gen dan kanker. Ginjal rentan mengalami kerusakan akibat paparan zat berbahaya. Akumulasi pemberian DN dan CCL4 memicu terjadinya degradasi sel tubulus pada ginjal dan menyebabkan nefrotoksik. Angiogenesis atau nefrokurisasi adalah proses biologis yang menunjukkan proses perkembangan pembuluh darah baru dari yang sudah ada sebelumnya. Sel yang berperan pada proses angiogenesis adalah sel endotel, yang merupakan sel yang berfungsi melapisi pembuluh darah dan berhubungan langsung dengan darah. Melalui angiogenesis terjadi pembentukan kapiler baru yang membuat perluasan pembuluh darah baru pada jaringan baru dan jaringan vaskuler. Angiogenesis sendiri berperan sebagai respon terhadap pembentukan gradien oksigen dalam jaringan. Sel yang berada di luar batas difusi oksigen pada kadar 100 sampai dengan 200 ppm menjadi hidroksia dan memungkinkan dimulainya proses sekresi faktor perkembangan pro-angiogenik dan sitokin untuk menghasilkan pembuluh darah baru pada proses angiogenesis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya pemberian DN dan CCL4. Dilakukan pengamatan dengan menggunakan metode imunohistokimia untuk melihat perbedaan gambaran histologi pada ginjal hewan coba, kelompok kontrol positif dan kelompok kontrol negatif berdasarkan faktor angiogenesis VEGF. Metode yaitu yang pertama, hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan strain Worcester yang berumur 2 minggu dengan berat sekitar 9 sampai dengan 20 gram. Tahap kedua itu ada perbedaan kelompok, yaitu kelompok P1 atau kelompok kontrol negatif yang diberi minyak zaitun pada minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-14 sebanyak 0,15 ml per ekor sebanyak 4 kali minggu. Pada minggu ke-15 tikus diberikan rawatan CMC 2 ml. Kemudian tahapan ketiga, 1 kali sehari selama 30 hari dengan kelompok P2 atau kelompok kontrol positif. Kelompok tikus ini diinduksi dengan DN 50 mg per kilogram baby single injection. Pada tikus 2 minggu dilanjutkan dengan pemberian sebanyak pada tikus 8 sampai berumur 14 minggu. Yang keempat, proses
superfisiasi diawali dengan memasukkan slide ke dalam silo 1, silo 2, silo 3 masing-masing selama 10 menit. Dilakukan proses rehidrasi dengan memasukkan gelas objek ke dalam alkohol absolut 1, alkohol absolut 2, dan alkohol absolut 3, dan memberikan ETOH sebanyak 50% dan ETOH 70% masing-masing dalam kurun waktu selama 10 menit. Yang proses kelima itu pencucian slide digunakan larutan PBS dengan 3 kali pencucian selama 3 menit. Pemberian antibodi primer berupa VEGF sebanyak 50 ml selama 40 menit. Pencucian slide digunakan larutan PBS dengan 3 kali pencucian selama 3 menit. Pemberian antibodi sekunder sebanyak 50 ml selama 1 jam. Pencucian slide digunakan larutan PBS dengan 3 kali pencucian selama 3 menit. Selanjutnya, slide digenangi dengan aqueous selama 2 menit dan diberi DAB sebanyak 50 ml selama 10 menit. Pencucian slide digunakan larutan PBS dengan 3 kali pencucian selama 3 menit, kemudian digenangi dengan aqueous selama 5 menit. Pemberian Bayer 1 tetes dan ditambahkan dengan reset selama 4 menit. Tahapan ketujuh yaitu selanjutnya diangin-anginkan selama 1 hari, kemudian proses mounting dengan pemberian entelan dan jaringan ditutup dengan cover gelas. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 kali. Ekspresi VEGF ditunjukkan dengan warna coklat pada jaringan ginjal. Hasil dan pembahasan. Proses awal terjadi dengan hidroksilasi dari sebuah karbon alfa, kemudian akan terjadi proses eliminasi sebagai aldehid pada kelompok hidroksialkil, dan pada akhirnya akan terbentuk nitrosamin primer yang bersifat tidak stabil. Molekul primer tersebut akan mengalami tautomerasi dengan sebagian besar molekul seluler yang apabila terjadi proses alkilasi pada tingkat DNA akan mengakibatkan mutasi gen kanker. CCl4 atau karbon tetrafluorid merupakan xenobiotik, senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh menuju saluran pencernaan melalui oral sampai dengan ke hati. Di hati, CCl4 akan mengalami biotransformasi dan dikatalis oleh enzim sitokrom T450 menjadi metabolit relatif berupa CCl3 atau trichloromethyl. Angiogenesis sendiri merupakan suatu proses biologi yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah baru, perbaikan kerusakan jaringan, dan sebagai suplai oksigen ke pembuluh darah pada kondisi tubuh sehat. VEGF adalah aksifator angiogenesis yang paling kuat dan diperkirakan mempromosi ekspresi epin B2 oleh sel-sel endotel. D114 atau NAGH yang diedukasi oleh VEGF ialah jalur lain yang sangat diperlukan pada neovaskularisasi dan secara selektif mempromosikan ekspresi epinefrin B2. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop cahaya besaran 1000 kali, tampak terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok kontrol negatif dan kelompok kontrol positif pada bagian glomerulus ginjal. Nah, dari gambar yang saya tampilkan tersebut itu terdapat K itu menunjukkan adanya korteks dan P itu menunjukkan tubulus proksimal, G menunjukkan glomerulus, dan D menunjukkan distali. Pada kelompok kontrol negatif tidak begitu nampak perubahan morfologi pada gambar tersebut. Tidak ditemukan adanya nekrosis atau kematian sel pada bagian tubulus dan glomerulus. Tidak nampak juga terjadinya pignosis yang merupakan terjadinya pengkerutan pada inti sel dan perubahan warna inti sel yang cenderung lebih gelap. Selain itu tidak nampak terjadinya vaskulisasi atau degenerasi lemak yang merupakan keadaan terjadinya gangguan dalam proses metabolisme lemak, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penumpukan
trigliserida atau sitoplasma. Berdasarkan faktor angiogenesis atau VEGF yang tampak dengan adanya ekspresi warna coklat pada gambar menunjukkan persebaran ekspresi yang merata di seluruh bagian glomerulus. Ekspresi tersebut membuktikan bahwa proses angiogenesis atau neovaskularisasi berjalan dengan seimbang. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya induksi zat yang bersifat toksik sehingga tidak terjadinya adanya peningkatan radikal bebas yang bisa berdampak pada peningkatan stres oksidatif. Sedangkan pada bismethylene pada kontrol negatif dan kontrol positif mengalami adanya sedikit perbedaan. Jadi terdapat perbedaan nyata dari histologi ya sebagai berikut. Tanda V itu menunjukkan adanya vaskulisasi, tanda panah M menunjukkan adanya nekrosis, dan tanda P menunjukkan proksimal, H menunjukkan hemoragi, dan tanda G menunjukkan glomerulus. Pemberian dietil nitrosamin dan karbon tetraklorida memiliki dampak yang begitu besar bagi perubahan morfologi ginjal tikus. Dengan adanya pemberian zat yang bersifat toksik tersebut, maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah radikal bebas dalam tubuh yang khususnya akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan ginjal. Hal tersebut juga akan mempengaruhi suplai oksigen pada jaringan yang disebut dengan hipoksia. Sel yang telah terkontaminasi zat toksik akan mengalami peningkatan stres oksidatif dan tidak responsif. Salah satu gangguan pada ginjal yang terjadi adalah acute tubular necrosis atau ATN dan glomerulonecrosis atau ATN dapat diamati secara mikroskopik dan makroskopik. Secara makroskopik ditandai dengan adanya ginjal tampak membesar, namun secara mikroskopik sendiri dapat ditandai dengan adanya corak-corak pada pigmen hemoglobin bertebaran pada tubulus. Berdasarkan faktor angiogenesis atau VEGF terlihat jelas jumlah warna coklat yang dihasilkan di kelompok kontrol positif itu lebih banyak. Hal tersebut terjadi karena ginjal telah terkontaminasi dengan zat berbahaya berupa dietil nitrosamin dan karbon tetraklorida, sehingga tubuh memerlukan nutria dan suplai oksigen yang lebih banyak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas angiogenesis yang merupakan menurun pada kelompok kontrol positif. Kesimpulan yang pada ditarik dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian pada hewan coba tikus atau Rhetus nirophagus yang diindukasi dengan dietil nitrosamin dan karbon tetraklorida menunjukkan adanya kerusakan pada histopatologi ginjal yang diberikan. Dietil nitrosamin dan karbon tetraklorida tampak jelas dengan ditandai dengan adanya vaskulisasi, nekrosis, hemoragi, dan penurunan aktivitas angiogenesis VEGF. Pada kelompok kontrol positif, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan proses angiogenesis tersebut, seperti peningkatan radikal bebas dan menyebabkan stres oksidatif, adanya hipoksia, relatif toksisitas penggabungan senyawa DN dan CCl4 yang sangat toksik sebagai agen promotor tumor. Semakin lama perlakuan yang diberikan pada tikus, maka semakin parah kerusakan yang ditimbulkan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.